Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi ini? Kita lanjutkan hari ini hadis tentang tasamu dan hikmahnya. Melanjutkan kegiatan kita kemarin tentang al-kafirun dan al-bayyinah. Apa tugasku, apa tugasmu agar tujuan kita tercapai? Kalau kita masing-masing sudah tahu tugasnya, saya yakin tujuan kita hari ini tercapai. Hari ini materi bisa dilihat di buku paket halaman 73 atau di LKS halaman 3 atau menggunakan kiriman saya kemarin sore melalui WA group. Ya, cari sampai dapat anak-anak yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Pertanyaan 1. Ya, lanjut apa itu? Oh ya, lanjut. Pertanyaan 2. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan 3. Angkat tangan dulu, baru menjawab. Ya, sudut. Oke. 4. Angkat tangan dulu, baru menjawab. Ya, belakang. Ya, lanjut. Kita lihat materi hadis tentang tasamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Artinya bersama-sama dibaca 1, 2, 3. Hadis ini masih ada hubungannya dengan pelajaran minggu lalu. Kita manusia ini makhluk sosial. Kita nggak mungkin akan hidup sendiri. Kita pasti butuh bantuan orang lain. Nah, dalam hadis yang pertama ini, kita ini kan kita perlu berinteraksi. Berarti kita perlu kawan. Kawan kita banyak nih. Dari kawan kita, kamu bisa menyebut, oh, dari kawanku yang sekian ini, yang termasuk sahabatku ini adalah yang ini. Apa beda teman dengan sahabat? Tentu ada bedanya. Kalau teman, ya teman biasa. Kalau ada kelebihannya, mungkin kamu masukkan ke sahabatku. Kenapa sahabatku? Dia teman tapi memiliki kelebihan terhadap diriku atau terhadap dirinya. Nah, dari sahabat-sahabatmu yang banyak itu, menurut Allah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sahabatnya. Nah, dari sahabat-sahabat yang banyak itu mana sahabat yang paling baik menurut Allah? Tentunya sahabat yang mengajak kita ke jalan Allah. Sahabat yang selalu mengingatkan kita kalau kita melakukan kesalahan. Ini sahabat. Sahabat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini namanya sahabat. Tapi teman belum tentu. Tapi kalau sahabat sudah punya kelebihan, dan menurut hadis ini lagi, sahabat mempunyai kelebihan tersendiri menurut kita. Kenapa? Dia mengajak kita ke jalan Allah. Dia mengajak kita mendapat ridho Allah. Dan dia, sahabat kita, siap menasehati kita setiap saat kalau kita melakukan kesalahan. Dan siap memberikan masukan kepada kita kalau kita alpa.
dari keridhaan Allah. Bukan seorang sahabat. Kalau sahabat itu malah ngajak tidak sholat berjamaah. Bukan seorang sahabat. Kalau sahabat itu malah ngajak tidak sholat 5 waktu. Itu bukan sahabat. Karena apa? Mengajak kita ke jurang api neraka. Lanjut. Yang kedua, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya bersama-sama. 1, 2, 3. Sekarang apa bedanya sahabat dengan tetangga? Kalau sahabat kita belum tentu tetangga kita. Tapi kalau tetangga itu jelas orang yang dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan rumah kita. Misalnya sekarang nih, anak-anak nih punya sahabat. Kan belum tentu sahabat itu satu desa, satu kampung, satu lingkungan. Tapi sahabat itu dari mana-mana, itu kamu memilah-milah, oh itu sahabatku, tapi rumahnya jauh, sahabatku rumah jauh. Nah, sekarang ini kita dengan tetangga, orang yang dekat dengan lingkungan kita, dekat dengan rumah kita namanya tetangga. Islam tidak memilah dan tidak memilih tetangganya itu agamanya sama dengan kita atau agamanya tidak sama dengan kita. Kalau dia dekat dengan rumah kita, itu namanya tetangga. Nah sekarang, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kita kalau nggak mencintai tetangga kita, berarti kita tidak beriman. Walaupun beda agama. Apa perlunya kita dengan tetangga? Oh perlu banget. Ketika kita kena musibah, belum tentu sahabat kita yang jauh, walaupun dia sahabat. Belum tentu saudara kita yang jauh, walaupun saudara. Tapi siapa dulu yang mau beraksi? Tetangga kita. Mau bantu apa, nolong apa sesuai keperluan kita. Makanya tetangga di sini tidak memilah dan memilih agamanya apa. Pokoknya tetangga. Yang penting bukan urusan iman dan urusan ibadah. Kalau kita mendapat musibah kan bukan urusan ibadah nih. Kalau kita mau mendirikan rumah bukan urusan ibadah, boleh-boleh saja. Kita apapun keperluan kita ngajak tetangga. Tidak mungkin kita akan ngajak orang lain. Maka kalau kita baik dengan tetangga, tetangga baik dengan kita, nikmatlah hidup ini, damailah hidup ini. Kalau sampai kita dengan tetangga tidak akur, repotnya kita hidup. Kita mau pergi repot, bunganya hancur. Kita mau pergi repot, kambingnya nggak ada yang ngurusi. Tapi kalau kita punya tetangga dan kita baik dengan tetangga baik dengan kita kan mudah. Yang penting kita serahkan aja. Saya mau pergi ke Jawa. Di Jawa ada orang tua saya meninggal. Tolong saya titip kambing. Makan nggak makan kambing, pokoknya tak serahkan. Mau dicarikan rumput boleh, mau disayurkan super mie juga boleh. Yang penting kambing saya bisa makan. Urusannya nanti kalau saya pulang dari Jawa. Kalau kita dengan tetangga belum cintanya sama dengan kita, berarti kita belum sesuai hadis ini. Berarti kita kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit tetangga. Jangan cubitan tetangga. Karena apa? Saking kita cintanya dengan tetangga. Kalau kita makan, tetangga juga makan. Kalau punya nih panenan, kita panenan.
tetangga dikasih. Kita panenan buah-buahan, tetangga dikasih. Kita yang cinta diri kita, kita juga mencintai tetangga kita. Mencintai tetangga. Nah, mencintai tetangga sesuai dengan hadis ini. Lanjut. Hikmah tasamu. Pertama, terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Yang kedua, tercipta kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Tiga, adanya keseimbangan hak-hak di masyarakat yang dapat memenuhi kepuasan batin. Empat, menumbuhkan kebersamaan dalam masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Anak-anak, setelah ini anak-anak diskusi, nanti kelas dibagi menjadi 8. Kemudian nanti hasil diskusi dipresentasikan. Nah, nanti akan diberi penilaian. Saya silahkan anak-anak membentuk kelompok untuk melaksanakan diskusi kelompok hari ini. Ya, nanti laporannya seperti ini. Ya, silakan mulai diskusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 1, nomornya nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 4 benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 5, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, moto teruslah berkarya, berinovasi dan berbagi ilmu karena ilmu tidak mengenal batas dan usia. Ya, selesai. Semoga sukses. Saya ingatkan untuk anak-anak di rumah tetap belajar dan belajar terus. Dan akhirnya kegiatan hari ini saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.